Kali ini pikiran saya kembali tertuju pada peserta didik. Ada banyak pertanyaan yang terus menghantui pemikiran saya. Mengapa mereka masih kesulitan dalam menganalisis setiap informasi? Rasanya berbagai cara sudah saya coba. Tapi kemajuan yang saya harapkan belum juga tampak nyata. Muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Bagaimana dengan kemampuan mereka dalam belajar, mengembangkan ide-ide, menyusun kalimat demi kalimat? Seolah-olah ada tembok yang membatasi kreativitas mereka. Kosakata yang mereka miliki itu rasanya masih sangat minim. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah ada yang salah dengan cara saya mengajar? Mengapa hasil kerja mereka masih jauh dari harapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Yarnis dari Kabupaten Sijunjung. Kali ini akan berbicara tentang ketika perpustakaan hanya dihuni oleh petugasnya, dibuka untuk meminjam dan mengembalikan buku pelajaran, membiarkan buku-buku sepi tanpa usapan jemari. Pernahkah kita bersuara, merayu peserta didik untuk bercengkerama dengan kalimat-kalimat yang telah dirangkai indah di setiap lembaran buku? Atau kita hanya sibuk menyodorkan materi-materi yang membuat mereka mual? Pernahkah kita mencoba memahami erangan asa mereka? Mereka mungkin saja diam, tapi sesungguhnya mereka ingin bisa. Masalahnya, mereka itu belum tahu arah. Langkah mereka masih nyaman di zona yang lama. Dan kita mungkin terlalu tergesa mengajaknya berlari. Sudahkah kita menyentuh hati mereka, membangun fondasi harapan-harapan? Adilkah kita menuntut sesuai ekspektasi? Padahal kita belum benar-benar menggenggam dunia mereka. Rasanya sungguh sangat naif. Lalu pernahkah kita memahami dunia sosial mereka? Lingkungan yang nyaris tanpa dukungan untuk bersahabat dengan buku. Belum ada bisikan lembut tentang pentingnya membaca. Belum ada cerita tentang indahnya menelusuri kalimat demi kalimat. Mereka hanya diajak untuk sekolah, bukan untuk memahami makna. Kira-kira apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan? Sebagai seorang guru, kita bisa mendata hobi, minat, dan gaya belajar mereka. Lalu kita korelasikan dengan kehidupan mereka agar motivasi dan pembelajaran bisa lebih bermakna. Berdasarkan data yang kami punya, peserta didik lebih menyukai seni dan di lingkungan mereka pun kesenian randai masih diminati. Nah, itu adalah modal. Mengapa kita tidak menjadikan randai sebagai wadah menyentuh mereka untuk mengawali minat mereka dalam membaca? Bukankah dalam randai mereka perlu membaca, memahami, dan memaknai naskah untuk mereka perankan? Hal lain yang sangat luar biasa ketika naskah itu mereka buat sendiri. Perpustakaan akan menjadi sasaran utama sebagai tempat mencari referensi.
Ini merupakan langkah awal memotivasi mereka untuk dekat dengan buku. Meledak. Peneka bocah. Dai, nai mana mo peneka edan. Iko na mana mo peneka dalam. Dia nai mana mo peneka sincak. Iya sebenarnya lucu. Sakit korek dan menangannya. Nah, orang gelo kasadonyo. Nak pandai biar pikau masuk ke dalam bulu. Nak gak dikete, nak celia ayah kau. Penyakit pak cendol kang membunuh. Kau nak kandung badan di mande. Ayah kandung badan di amba. Ikut buah marapalan. Ayah, orang kadang bersumpah tua. Kain belipe ngatakan sungguh menyalang nasibnya diri. Ambo kita ayah tinggalkan tuan. Si mantum dibari betul jaraja di tanah taban. Kemana padi kemana lelai tampil bergantung dalam betul tampil beranjak dalam taban. Kemana kami kemana dulai. Pak, seringkali kita lupa, ternyata literasi ini bukan sekedar teks ataupun tugas. Mereka butuh rangsangan yang menyentuh rasa, gerak, dan makna. Menarik. Jadi menurut Kanda, apakah berandai ini bisa mengubah cara berliterasi peserta didik kita? Oh tentu, dampaknya luar biasa Pak. Randai bukan saja merupakan minat, tapi bisa menyesuaikan gaya belajar. Ya. Di sini tidak hanya membaca saja, tapi menghidupkannya. Ya. Randai merupakan perpaduan budaya, bahasa, seni, musik, dan teknologi yang merupakan satu pembelajaran bermakna. Fantastis Kanda. Randai tidak hanya seni di panggung, akan tetapi jembatan literasi yang berakar dari budaya lokal. Mereka di sana bisa belajar tentang filosofi Minangkabau, gotong royong, dan memaknai dalam kehidupan nyata mereka. Tepat sekali. Disitulah letak kekuatannya Pak. Literasi komplit yang melahirkan mahakarya. Luar biasa. Literasi bukan hanya sekedar tuntutan kurikulum, melainkan minat yang perlu sentuhan. Dan ingat, kita tidak bisa menuntut peserta didik untuk berinovasi jika kita sendiri belum memilikinya. Mari menjadi pelaku perubahan, bukan hanya pengamat.